Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat kesempatan hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur kita dapat lewati bulan Januari dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang dengan hati yang rindu akan hadiratnya, hati yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengampuni setiap kita pribadi kita masing-masing. Amin. Mari kita siapkan pujian, mari kita siapkan hati kita untuk kita angkat pujian ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita akan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Awal rohku jamah hatiku dengan urapanmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
seperti lagi
Di dalam setiap peribadatan kami pada hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Engkau hadir, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu. Mari bekerja lebih dan lebih lagi. Hampiri setiap kami pribadi. Hampiri kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau rebut setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyaksikan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang pantas untuk dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan salam kanan kiri, kita berikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kita dapat melalui bulan Januari semua berkat pertolongan Tuhan, amin. Bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan, dan kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sebelum jiwaku.
bisa kembali panjangkan kuasa-Mu berdua bagiku senantiasa bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan panjang nausia. Ngomong sama Tuhan. Kuasa-Mu berdua bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang cuma saja katakan kau. Saudara, saya mau sampaikan begini. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, saya percaya ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita sama-sama lebih bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengarlah suara kami di semua umat dari seluruh penjuru dalam hukum penyeberangan. Dengarlah suara kami di semua umat menjadi aku saksi siap maju jangan dengar Yesus menerima kita gunakan semua senjata lagi dan bersalah. Mari sama-sama semangat. Kami berjaya berjiwa dari surga peduli dari semua bangkitlah berjaya. Kami berjaya berjiwa dari surga kita akan pada dunia bahwa Yesus Raja. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama nyanyi. Adalah suara kami memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru dalam hidup penyeberangan. Dengarlah suara kami memanggil semua umatnya menjadilah bersami siap maju jangan dengar Yesus menerima kita gunakan semua senjata alam dan kuasa semua kami berjaya
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, segala raja, mari sama-sama segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membangun relasi dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, ketika Sang Raja ada di pihak kita, kita akan melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar yang mungkin di luar kemampuan kita tidak dapat melakukannya. Tapi jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka perkara besar, perkara yang ajaib dapat kita taklukkan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita mengangkat pujian ini. Kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Dan kemuliaan-Mu, iman besar Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan hadamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berteduh. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkat Tuhan kita yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia.
bersama aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, lakukan seluruh hidupku dalam tanganmu berteduh, Yesus Kristus tiada satu yang dari kaya kasih bagi segala pujian, hormat, kemuliaan,
Sekali lagi katakan dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam pujian yang barusan kami naikkan, kami mengatakan bahwa Engkau adalah Raja kami. Itu sebabnya ajarkan kami menempatkan Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami, sebagai pemerintah atas hidup kami. Ajarkan kami menyadari bahwa hidup kami tidak lagi milik kami, melainkan sepenuhnya menjadi milik Tuhan.
Sebab Tuhan telah tebus kami. Tuhan telah mengambil alih setiap kehidupan kami. Tuhan yang telah memerdekakan setiap kami. Itu sebabnya Bapa, biarlah hidup yang singkat ini semuanya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus ajarkan kami untuk menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Jangan biarkan keadaan mengganggu setiap penyembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Shalom. Wah, ini awal bulan Rasul. Shalom. Shalom. Ya, walaupun kita masih melihat banyak bangku-bangku yang kosong, diakibatkan karena banyaknya bonataun ya, masih terus bonataun mungkin sampai akhir bulan ini ya. Tapi satu hal yang kita harus terus ketahui bahwa ibadah itu menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kita. Hari ini kita persis tanggal 1 Februari. 31 hari kita sudah lewati di tahun 2020. Coba kita flashback. Selama 30 hari. Bulan lalu siapa yang tahu tema kita? Tema bulanan ya, tema tahunan kan mengalami hidup, mengalami Tuhan, hidup berbuah. Siapa yang hafal? Yang tahu tema kita bulan Januari? Kalau ada yang tahu, saya kasih 100.000. Ada yang tahu? Nggak boleh buka pekerja garis depan. Karena di situ selalu saya kirim tema bulanan ya. 1, 2, 3. Nah, ini para pekerja garis depan ini perlu diajar lebih lagi. Tema bulanan nggak tahu ya. Kita harus tahu apa yang menjadi tema tahunan dan tema bulanan, terlebih para pekerja garis depan dan para pelayan. Itu harus ya. Jadi ini merupakan PR kita juga ya. Jadi apalagi kita adalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Oke, tidak saya kasih hukuman, tidak kasih hadiah juga karena tidak ada yang tahu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema kita bulan lalu adalah mengalami Tuhan. Ya, memang tema besar tahun ini mengalami Tuhan, hidup berbuah. Tapi kita mulai dari mengalami Tuhan. Dan bulan Februari kita temanya adalah hidup berbuah. Apa tema bulan Februari? Hidup berbuah. Ya, pastinya kalau bulan depan saya tanya pasti ingat ya. Ya kan? Tema bulan Februari adalah hidup berbuah. Ada slogan kita yang yel-yel kita ya. Yel-yelnya adalah mengalami Tuhan, hidup berbuah. Itu adalah yel-yel kita sepanjang tahun 2026 ini ya. Jadi saya berharap kita selalu ingat, ada acara apa saja kita selalu buat yel-yel ini, mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Baik, kalau kita mau mengalami Tuhan, saya mau bertanya, selama 31 hari yang ada di belakang, mengalami Tuhan dan minggu selama 31 hari, dan dari khotbah-khotbah setiap minggunya sudah disampaikan bagaimana kita bisa mengalami. Saya mau bertanya lagi ya. Banyak banget sih pertanyaannya, bukan? Ini penting karena apa? Saya berharap supaya bulan berlalu, minggu berlalu, tahun berlalu,
Apa yang menjadi tema besar gereja kita? Apakah kita mengalaminya? Tahun lalu siapa yang ingat tema kita? Level up. Ada yang mengalami level up? Atau level down? Ada yang mengalaminya? Ini harusnya menjadi perenungan yang dalam bagi hidup kita. Kalau kita anggap bahwa gereja hanya sekedar untuk mengisi absen, sangat-sangat. Tapi bagaimana kita ibadah dengan penuh kesadaran bahwa benar-benar kita mengalami pertumbuhan kerohanian kita, mengalami perubahan dalam hidup kita. Itu penting. Kalau enggak, Alkitab ada katakan bahwa pohon yang tidak berbuah sudah selalu ada di tanah, di kebun. Akhirnya apa? Ditebang. Sampai dikatakan pekerja kebun itu bilang, berikanlah apa? Kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah, tebanglah. Saya mau menggelisahkan hati rohani kita. Saya mau supaya kita tergelisahkan. Kehidupan rohani ini menjadi satu kehidupan yang benar-benar kita rindukan dan kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan dan hidup bersama. Sepanjang bulan Januari kita cek apakah memang benar kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Waktu pas saya menerima tema dari majelis pusat, masih tetap dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Saya sejenak berpikir dan berkata, kayaknya bosan gitu ya, karena itu terus yang dibahas gitu. Tapi satu kali waktu pas saya doa pagi, saya diingatkan Tuhan, bukankah Shema orang Israel? Saya diingatkan tentang Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Bukan ini yang saya mau bacakan, tapi ini yang Tuhan ingatkan waktu pas saya mempersiapkan khotbah, yaitu Ulangan 6 pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pada saat saya ngobrol dengan Tuhan, karena setiap kali saya membangun relasi saya dengan Tuhan, saya ngobrol dengan Tuhan. Dan yang saya dapat, kenapa harus berulang-ulang? Saya diingatkan berulang-ulang pun disampaikan, tidak dilakukan, tidak dihidupi dan tidak dialami. Berulang-ulang. Saya pikir, wow, dahsyat Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pesan Tuhan, apa yang Allah perintahkan pada hari ini. Dengar baik bagi kita semua yang ada di tempat ini. Haruslah engkau perhatikan. Harus
disampaikan berulang-ulang. Jangan menjadi orang yang bebal. Cek hidup kita. Mungkin ini adalah makanan keras, bukan susu. Karena pada waktu saya mendapatkan tema, karena memang tahun ini harus yang seperti ini, berarti tema itu memang harus terus disampaikan. Dan saya waktu ingat ya Pak Heri, saya bilang itu kayaknya itu aja terus dibahas diulang-ulang gitu. Pada saya datang kepada Tuhan, Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Disampaikan berulang-ulang pun belum dilakukan dan belum dialami. Perhatikan ya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Segala firman yang disampaikan harus kita perhatikan dan harus kita sampaikan. Mungkin kita orang tua yang punya anak yang seringkali sudah kita kasih tahu berulang-ulang, betul? Tidak juga dilakukan. Capek, bosan untuk menyampaikan. Tapi firman Tuhan berkata, selagi kita masih hidup, selagi kita masih menjadi orang tua, tidak ada kata bosan, tidak ada kata capek untuk memperingatkan anak-anak kita, untuk memberitahu anak-anak kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua, kalau kita mau warisan rohani kita yang saat ini sedang kita bangun itu tersampaikan kepada anak cucu kita, itu harus berulang-ulang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Saya pernah berbicara, bisa jadi kalau gereja, tadi kemarin doa pagi saya bilang, kalau gereja tidak punya gaung kuasa dari perkataan, dari kebenaran, gereja akan kehilangan wibawa ilahi. Dan orang akan tidak mau datang ke gereja. Dan dari tahun-tahun yang lalu banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi mau datang ke gereja. Karena gereja tidak punya gaung, tidak punya kuasa, tidak punya wibawa, tidak ada dampak dalam kehidupan mereka. Ke gereja nggak ke gereja sama. Maka itu saya di tempat ini untuk secara pelayan, untuk para pelayan nggak main-main, nggak bisa asal coba untuk melayani. Dan itu pun belum cukup. Kalau sebagai para pelayan tidak sadar kita dipanggil oleh Tuhan dan hidupnya tetap dalam ketidakbenaran, cepat atau lambat Tuhan akan berurusan dengan kita. Jangan main-main dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Disampaikan berulang-ulang. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita di minggu ini adalah hidup yang bercahaya. Itu yangnya bukan Tony tadi, lupa taruh di sini. Ya, hidup yang bercahaya. Saya tuliskan di situ, hidup yang bercahaya bukanlah hidup yang sempurna. Karena Dorce gak lama-lama si Dorce bilang begini ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kekurangan dan
segala macam itu milik manusia, kesempurnaan adalah milik Allah. Jadi saya mau jelaskan tentang hidup yang bercahaya. Saya garis bawahi bahwa hidup yang bercahaya bukanlah hidup yang sempurna, tetapi hidup yang melekat kepada Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 saya akan bacakan bagi kita di tempat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup bercahaya, cahaya itu seperti lampu ini, dia akan bisa menyala dan dia akan bisa bercahaya terangnya apabila sudah dia tersambung dengan aliran listriknya. Seberapa besar pun cahaya yang dimiliki oleh sebuah lampu, seberapa indahnya pun lampu tersebut, kalau dia bercahaya, kalau dia tidak disambungkan dengan aliran, dengan sumber daripada lampu ini, semuanya tidak akan terlihat kebagusan dan keindahan. Saya mau kasih tahu, hidup yang bercahaya akan bisa kita alami apabila kita terkoneksi, apabila kita tersambung dengan Allah, yaitu pokok anggur. Yang di sini dikatakan di ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada banyak orang pengen hidupnya bercahaya, tapi dia tidak pernah tersambung dengan Tuhan. Aktivitas rohani, kegiatan rohani yang banyak tidak membuat kita serta-merta hidup bercahaya. Yang membuat kita hidup bercahaya, yang bisa memiliki sinar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah pada saat kita menempel dengan pokok anggur. Untuk kita bisa hidup bercahaya, saya mau katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup bercahaya, jadikan Kristus menjadi sumber kehidupan. Pokok anggur, pokok itu dia yang mencari akar-akar ada, dia yang mencari segala sesuatu untuk menjadi sumber kehidupan, sehingga dia bisa hidup dan bisa menghasilkan buah. Kristus adalah sumber kehidupan. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur, kita adalah ranting. Artinya Kristus adalah sumber kehidupan
kehidupan kita bukan uang ya. Ada banyak orang salah mengartikan bahwa sumber kehidupannya adalah uang. Karena itu ada lagu bilang, apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sore, petang, yang dicari adalah uang. Sumber kehidupan bukan uang, tapi sumber kehidupan kita adalah Kristus yang menjadi pokok anggur dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Kristus menjadi sumber kehidupan kita, seharusnya kita harus menempel dengan Dia. Kristus adalah sumber kehidupan, sedangkan manusia hanyalah penerima kehidupan. Tapi seringkali terbalik, kita yang sepertinya adalah sumber kehidupan, Tuhan sebagai penyerta. Karena apa? Karena banyak orang benar-benar menjadikan Tuhan bukan sumber kehidupan, tapi apa? Pada saat saya perlu saja, saya butuh Dia, saya cari Dia. Kita sebenarnya sedang tidak menempel dengan Tuhan. Ada banyak orang, kita ini penerima kehidupan. Kalau disambut Tuhan nyawa kita, nggak ada yang bisa memberikan kehidupan. Siapapun, sekalipun robot yang bisa dikatakan bisa bergerak dan segala dengan semua kecanggihan teknologi, yang memberikan nafas hidup itu cuma Tuhan. Semua kecanggihan teknologi bisa membuat manusia, yaitu robot ya. Tapi semua kecanggihan manusia, hanya satu yang tidak bisa dia buat, yaitu apa? Nafas. Tidak ada kecanggihan yang manusia buat, yaitu memberikan nafas hidup kepada manusia, hanya Tuhan. Seberapa besar pun uang yang kita miliki, kekayaan, pangkat, jabatan yang kita miliki, itu tidak akan bisa membeli nafas kita untuk 1 menit. Betul? Untuk 10 menit. Sekalipun kita punya dunia ini, bilang sama Tuhan, Tuhan ini Tuhan, aku kasih. Berikan aku nafas. Kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin. Kita bisa beli obat yang mahal, yang terdebas untuk kesembuhan penyakit kita. Tapi untuk membeli nafas, tidak ada. Tidak ada dijual nafas, tidak ada. Hanya Tuhan yang memberi nafas. Jadi Kristus adalah sumber kehidupan. Sadari akan hal itu. Sadarnya kita. Ya, sadarnya kita. Tapi kadang-kadang ya itu, kita tidak mau menempel dengan Dia. Jadi ada slogan gini, hidup segan, mati tak mau. Ada lagi kalau saya bilang gini, hidup segan tak mau mati. Udah hidupnya segan tak mau mati pula, kan gitu ya. Ya, hidup segan, mati pun tak mau. Hidup segan tak mau mati. Saya mau ingatkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, saya selalu dari mungkin yang dari sejak awal saya ditempatkan di Gereja Kristen Perjanjian Baru yang ada di Kabupaten Kuningan ini, saya tidak pernah lepas untuk terus berbicara tentang bagaimana kita harus menempel dengan Tuhan. Kita bagaimana harus terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Saya nggak pernah bosan. Dan itu sampai yang kemarin saya dapat, memang harus. Kalau kita tidak menyuarakan itu, makanya saya bilang, kemerosotan kerohanian dunia ini. Alkitab katakan di dalam 2 Timotius katakan akhir zaman orang tidak lagi memperdulikan agama. Kasih semakin dingin.
itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang ada di dalam gereja, mari jangan abai. Jangan kita nggak peduli tentang kehidupan kerohanian kita. Jangan kita anggap sepele. Jangan. Tapi menempellah pada pokok anggur, supaya ada aliran air kehidupan yang terus mengalir dari hidup kita. Semua kehidupan rohani berasal daripada Kristus. Tanpa Kristus, pelayanan hanya rutinitas. Kalau pelayanan rutinitas, sering banyak orang bilang capek pelayanan terus. Ada yang bilang gitu? Capek saya pelayanan terus. Karena apa? Karena hidupnya nggak menempel dengan Tuhan. Hidupnya mengalami kekeringan. Dia nggak menjadikan Kristus menjadi sumber kehidupan. Saya percaya kalau kita menempel dengan Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, kalau hidupnya menempel dengan Tuhan, saya percaya tidak ada kata-kata, "Lah, capek melayani Tuhan." Enggak. Harusnya pelayan-pelayan Tuhan hidupnya dalam kesegaran rohani, bukan kekeringan rohani. Cek and recheck hidup rohani kita. Kita sedang segar atau kita sedang kering? Kristus adalah sumber kehidupan, manusia hanya penerima. Semua kehidupan rohani berasal dari Kristus. Tanpa Kristus pelayanan hanya rutinitas. Tanpa Kristus iman kita menjadi kering. Pelayanan terasa berat dan kita kehilangan arah dalam hidup ini. Sadari Kristus adalah sumber kehidupan. Karena itu menempellah dengan Tuhan. Bagaimana nempel dengan Tuhan? Saya nggak perlu ajari lagi, ya, nggak perlu ajari lagi karena itu udah terlalu sering. Bangun hidup relasimu, bangun pujian penyembahanmu dengan Tuhan, bangun doamu dengan Tuhan. Tuhan saja semasa dia ada dalam bumi, dia menempel dengan Bapaknya. Kalau tidak percaya, baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia pergi keluar untuk apa? Kristus loh itu, Tuhan. Semasa ada dalam dunia dia sadar dia harus menempel dengan Bapaknya. Ingat, ranting kita ini adalah ranting. Ranting tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Jika ranting terpisah dari pokok, ia akan kering dan mati. Ini sering saya ilustrasikan. Apabila pohon sebatang pohon ada ranting yang patah gitu ya, dan patah, masih sebentar sehari 2 hari mungkin dia masih menempel di situ ya, masih tertempel di pokok itu. Tapi dia tidak mendapatkan lagi sumber kehidupan karena udah patah. Cepat atau lambat ranting itu akan kering dan dia akan jatuh. Dan dia akan diambil dan dia akan dibakar karena dia itu ranting. Kita pun cepat atau lambat kalau hidup kita poklek seperti pohon itu, tidak menempel dengan Tuhan, kita akan kering. Kita tidak akan mengalami apa-apa. Boro-boro kita hidup berbuah, mengalami Tuhan juga tidak. Ingat, yang pertama, jadikan Kristus menjadi sumber kehidupan kita. Dia pokok, kita ranting. Ranting tidak akan mendapatkan kehidupan tanpa dia menempel daripada pokoknya. Ranting tidak memberikan kehidupan. Kita tidak bisa memberikan kehidupan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi kita. Ada amin?
Ini yang perlu kita sadari, supaya kita terus mau jatuh bangun lagi, lalai bangun lagi. Harus itu memang sampai kapan? Ya sampai akhir kita menutup mata. Cuma itulah bagian yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Tuhan gak minta apa-apa daripada kita. Tuhan cuma minta kau mau hidup nempel kepada aku. Tempel dia, menempel dengan Tuhan. Lebih jelas saya jelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa hidup yang bercahaya. Jadikan Tuhan menjadi sumber kehidupan kita, sumber yang memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Yang kedua, yaitu di sini dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku. Saya kupas ini tentang tinggal di dalam Kristus, sama dengan relasi yang akrab. Dan tinggal ini berbeda, hanya sekedar datang sesekali. Contoh, kita pada saat kita berlibur, kita pergi ke sebuah hotel dan kita akan menginap 2-3 hari di sana, betul? Tapi setelah itu kita pulang ke rumah kita. Kita di rumah kita itulah kita tinggal, stay. Kalau kata tinggal dalam bahasa Yunani, meno. Meno itu artinya tinggal, menetap. Di mana kau tinggal? Di Kuningan. Berarti menetap di Kuningan. Ya kan? Di mana kau tinggal? Di Binjai. Orang tuaku tinggal di Binjai, itu tinggal tetapnya. Tapi di mana kau tinggal? Di Kuningan. Saya ingat waktu Pak almarhum Huksi pernah saya bilang gini, tentang mau pulang, dia bilang gini, Rustida mau ke Binjai? Iya, mau pulang ke rumah orang tua, saya ngunjungin orang tua. Kalau pulang itu ke rumah, contohnya kamu rumahnya di Pamulang, itu pulang. Tapi kalau rumahnya ke Binjai itu kamu bukan bilang pulang, katanya kayak gitu ya. Kamu lupa perkataan apa yang dia bilang. Pokoknya bukan kata pulang. Kalau pulang itu pasti ke rumah kita. Nah makanya kalau orang meninggal itu dibilang pulang ke rumah Bapa. Karena dari sanalah kita, katanya. Rumah kita bukan di dalam dunia ini, tapi rumah kita adalah di surga, di kekekalan itu. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita sedang pulang ke rumah Bapa. Kata tinggal atau meno dalam bahasa Yunani itu tinggal, menetap, berdiam, melekat, bertahan, terus berada di dalam. Ya, jadi tinggal. Jadi bukan sekali-sekali pada saat kita tadi relasi yang akrab itu, bukan sekali-sekali, tapi terus menerus, karena tinggal. Dapat dipahami ya? Tinggal itu terus menerus, bukan sekali, bukan sekali-sekali. Bukan sekedar singgah seperti kita ke hotel. Bukan. Tuhan itu bukan tempat persinggahan, tapi untuk tempat tinggal kita menempel dengan Tuhan. Tinggal bukan sekedar singgah sementara, tapi menunjuk pada hubungan yang tetap berkelanjutan dan intim. Kalau kita sudah mulai membangunnya, belum begitu intim, belum terus, mari kita bangun terus, kita terus bangun terus dan terus dan terus, sampai benar-benar
benar-benar kita bisa menempel dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kehidupan rohani tidak dibangun dari momen. Contohnya ada KKR, kita terbangun kehidupan kita, bukan itu yang dikatakan menempel, itu tinggal. Bukan karena ada momen KKR kita dikatakan menempel dengan Tuhan, bukan. Yang menempel itu adalah seperti pohon. Kalau hadiri KKR, ada kegiatan-kegiatan yang membangun iman, bukan salah, bukan. Tapi yang paling diharapkan adalah hubungan yang intim, yang terus-menerus kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Menempel pada pokok anggur. Bukan dibangun dari momen. Contoh seperti ini ibadah, bukan, tapi dibangun dari hari-hari kita, dari kesendirian kita bersama dengan Tuhan. Sangat dekat. Saya kadang-kadang gak mau lah jadi sombong. Contohnya gini lah Bapak Ibu Saudara. Kemarin Reko kan barusan membersihkan rumput di halaman depan. Saya udah mau sore ngambil satu halaman mau nyapu. Meski baru mau nyapu gini, hujan datang. Saya udah bilang, nyapu gitu kan. Tiba-tiba hujan datang. Aku bilang, janganlah hujan dulu Tuhan, aku mau nyapu ini. Aku bilang kayak gitu. Jangan dulu hujan datang Tuhan, aku bilang kayak gitu. Memang kami masuk sebentar. Hujannya nggak nyampe berapa menit. Berhenti hujannya. Dan itu sering kali bukan, kadang-kadang kalau aku lihat itu jadi aku semakin takut loh dengan Tuhan, bener. Setiap apapun yang aku bilang gitu ya, maksudnya kan aku jadi takut. Sampai Riko kapan hari lagi nyuci, kita lagi nyuci banyak hari apa ya, Sabtu lalu kalau nggak salah. Nah itu udah benar-benar mendung, hujan. Aku bilang, Tuhan, aku cuma butuh Tuhan hari ini berikan mataharimu yang cerah. Janganlah hujan dulu ya Tuhan, aku bilang kayak gitu. Berikan. Benar-benar cerah. Benar-benar cerah. Sampai bilang, Ciriko bilang gini, takut kayaknya matahari sama mama katanya. Saya bilang, bukan. Saya kadang-kadang makanya kita kedekatan itu penting. Kedekatan. Suami istri penting, perlu dekat. Ya, duduknya jangan jauh-jauh ya semuanya suami istri. Kecuali karena pelayanan, ya perlu dekat. Semakin dekat kita semakin menghargai. Kita semangat sama Tuhan, beneran. Kalau kita rasanya ngomong apa Tuhan, bener-bener gitu. Aku jadi takut dengan Tuhan, beneran. Jadi lebih hormat. Ya, pokoknya nggak tahu lah aku kayak mana untuk menceritakan. Kayak gitulah itu. Itulah ya. Kalian menggambarkan itu. Tapi begitu. Dan banyak sekali. Beneran aku bilang. Berani aja. Benar loh Bapak Ibu Saudara. Berani aja. Berani lakukan firman. Berani minta dengan Tuhan. Berani hidup dalam kebenaran. Alami Tuhan. Beneran loh. Kalau aku cerita, banyak kali, bener banyak kali. Sekali waktu baru-baru ini. Nah mungkin ini terkait ya, kalau setiap minggu itu saya selalu, hari Minggu saya memang selalu mempersiapkan untuk memberikan persembahan saya gitu ya. Saya nggak patok. Pokoknya persembahan tok 5.000 tok gitu. Nggak pernah saya patok. Pokoknya ada duit yang terbaik di dompet saya pada saat itu saya kasihkan. 100.000 ke, 50.000 ke. Biasanya itu ya. Sekali waktu ya, karena kan udah bulan-bulan tua gitu ya. Nah itu saya kasih gitu. Ada 100.000, ada juga 20.000 gitu. 20.000 aja lah itu, 100 gitu ya. 100 gitu. Saya bilang, ya kan kita ini
Perempuan mikir ya, betul nggak? Ya, mikir, kalau ngasih orang juga mikir kan gitu kan. Pokoknya banyak, apalagi Grace ini gitu. Kasih. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Cara Tuhan untuk memberkati kita ada aja. Tiba-tiba saya Bapak Ibu Saudara ada surat tugas untuk angkat sumpah. Nggak banyak memang, tapi digantikan Tuhan lebih Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, ayo hidupi firman, lakukan firman. Berani loh, berani. Kalau kita bilang jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman kan. Kalau iman kita berani melakukan firman, jadilah. Tapi kalau enggak, ya udah jadi seperti itu. Nah, saya mau ngajak kita semua jemaat, ayo berani lakukan firman. Berani menempel dengan Tuhan. Ada orang bilang gini, saya kok setiap ikut Tuhan, masalah bukan tambah habis, ada aja masalah silih berganti. Wah, itu Tuhan membuat kita menjadi hidup yang baja, yang kuat. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat problemanya, tapi lihatlah ketahanan iman yang akan membantu kita lewat masalah persoalan yang kita hadapi. Lihat itu. Tapi orang kan lihatnya masalahnya biasanya kan gitu kan. Tapi bukan lihat bagaimana Tuhan sedang memproses iman kita, untuk kita mempunyai ketahanan iman untuk menghadapi badai yang lebih besar dalam hidup kita. Kehidupan rohani tidak dibangun dari momen, dari ibadah, bukan. Enak kalau muji Tuhan cuma di tempat ibadah, di rumah nggak pernah muji Tuhan. Boro-boro nyembah, muji pun enggak. Pada saat di sini aja, Alkitab aja pun, ya contohnya. Mungkin ada sebagian orang nggak ada Alkitab di dalam handphonenya. Sekarang namanya udah Alkitab handphone ya kan, gitu kan? Di dalam handphonenya pun nggak ada Alkitab. Boro-boro baca Alkitab yang ini udah jadi debu di lemari. Ya kan, baca Alkitab di sini aja seminggu sekali cukup lah, itu udah cukup. Siapa yang bilang cukup? Hah? Siapa yang bilang cukup? Kan gitu kan? Karena kita nggak buka hati kita untuk Tuhan. Padahal kita tahu sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Mari kita belajar tinggal menempel. Kehidupan rohani tidak dibangun dari momen, tetapi dari persekutuan yang konsisten. Buah rohani lahir dari relasi yang menetap, bukan relasi yang terputus-putus. Di ayat yang ke-8 dikatakan tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Hidup berbuah bulan ini, yuk coba kita hidupi. Hasilkan buah dari kita menempel dengan Tuhan, dari kita melekat dengan Tuhan. Hidupi, beranilah hidup dengan firman. Amin. Berani, apapun resikonya, apapun, asal Tuhan ada bersama dengan kita, asal kita menempel dengan Tuhan. Gak usah khawatir, ada kehidupan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kita. Amin. Alkitab bahkan dikatakan gini, janganlah takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang dapat bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Jangan takut. Mari mulai belajar untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan tahun berlalu kita tetap saja seperti ini. Alami Tuhan, hiduplah berbuah. Level up, bukan level down. Dengan menempel dengan Tuhan, kita akan melihat hal itu terjadi
dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan musik, pelayan mimbar. Haleluya Yesus. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya mengajak semua kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu hari-hari ini Tuhan ingatkan saya tentang para pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan, tapi hari ini, saat ini pun Tuhan mengingatkan tentang pelayan. Mari para pelayan yang mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita belum membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, hari ini ambillah keputusan untuk mau berani hidup melekat dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan. Saya berikan bagi kita waktu, bahkan untuk semua jemaat Tuhan, tinggal adalah berdiam tetap setiap saat, bukan sesekali, bukan putus-putus. Jaringan yang putus-putus tidak enak untuk didengar. Jaringan yang putus-putus tidak enak untuk terus dilanjutkan. Dengan Tuhan, mari bangun relasimu dengan Tuhan dengan konsisten. Bukan karena momen, tapi karena persekutuan yang kita bangun secara pribadi kepada Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kita, yang membuat hidup kita berbuah lebat. Mari ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus, jangkau seluruh umat-Mu Tuhan. Jangkau sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Roh Kudus, mari Engkau bekerja. Kami yang mengalami kekeringan roh, kekeringan iman kami, mari Bapa, temui mereka, hampiri umat-Mu, supaya mereka berani menempel dengan Tuhan, berani membangun relasi yang akrab dengan-Mu Bapa. Roh Kudus, gelisahkan hati kami, gelisahkan kerohanian kami. Sadarkan kami bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami, bukan yang lain. Bukan harta kami, bukan keuangan kami, bukan pangkat dan jabatan kami, tapi karena Engkau pribadi yang ilahi, di mana kami tinggal di dalam Engkau. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni Tuhan, kalau kami belum mau memulai. Ampuni. Mari Tuhan, Roh Kudus, bekerja. Oramaya syakata karalabaya shikaralabaya syaka. Iralabaya syakata karalabaya syakata karalabaya.
Haleluya Yesus. Ini umat-Mu, ini jemaat-Mu ya Tuhan, ku angkat di hadapan, ku bawa di hadapan-Mu Bapa. Bapa, ku persembahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau yang memiliki setiap kehidupan kami, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja untuk menjamah setiap hati umat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saya ajak untuk setiap kita, para pelayan perjamuan kudus, untuk maju ke depan. Kita datang di hadapan Allah. Kita mau melayani perjamuan kudus yang menjadi satu peringatan yang kekal bagi kehidupan setiap kita. Perjamuan kudus yang Allah lakukan pada saat malam terakhir sebelum Dia disalibkan, menjadi satu peringatan akan kasih-Nya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar atas setiap hidup kita. Layaklah Tuhan, layaklah Dia menjadi tempat yang utama dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Bapa melayani setiap para hamba-hamba untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan melayani umat-Mu, melayakkannya ya Tuhan di dalam kasih. Berkati perjamuan kudus menjadi berkat bagi kami, bukan bencana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Diriku hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ringanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Tercurah untuk menebus hidupku. Lalu rasa kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Saya undang kita semua yang Kau berikan bagiku. bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan saya undang seluruh pemain musik untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, pandanglah Tuhan yang sudah begitu besar memberikan segala-galanya atas hidup kita. Hari ini kita diingatkan kembali tentang korban Tuhan Yesus sendiri yang mau mati di atas kayu salib. Ini yang akan menjadi pengingat bagi kita, pengingat yang kekal sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita terus akan melakukannya karena kasih dan pengorbanannya yang tidak terbatas itu. Karena itu sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita yang tahu hidup kita, kita yang tahu keberadaan kita. Jikalau hati atau keberadaan kita atau hal-hal yang kita lakukan dalam hidup beberapa hari ini bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, mari datang kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari minta ampun, mari minta penyucian pengudusan daripada Tuhan, sehingga Allah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari saya berikan waktu bagi kita untuk beberapa saat untuk datang menghampiri Allah pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus lebih atas kepala kita. Tempatkan Kristus yang adalah sumber kehidupan kita di atas segala-galanya dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Supaya kami tidak lagi terpecah-pecah, tapi kami satu tubuh di dalam Kristus.
Tidak ada perbedaan di antara kami. Tidak ada perbedaan suku. Tapi kami adalah satu. Sadarkan kami akan itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kalau kami boleh mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan-Mu, membuat kami lebih menghargai Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih berhati-hati dalam hidup kami. Karena kami sadar Engkau adalah sumber kehidupan kami, yang memberikan hidup bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini, mengawali bulan Februari di tahun 2026. Termaterai bahwa kami bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah kami juga datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan tanggal 1 Februari 2026 kami boleh datang menghadap tahta hadirat-Mu. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh datang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kami, yang menegur kami, yang membawa kami untuk berani mengambil komitmen untuk kami mau melekat kepada sumber kehidupan, yaitu Kristus Yesus yang menjadi pokok anggur dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk setiap persembahan benih awal bulan kami yang kami kembalikan milik-Mu. Kami kembalikan dan benih persembahan kami di bulan ini Tuhan, kami persembahkan dan kami taruh Tuhan di rumah-Mu, menjadi satu bekal, menjadi satu berkat yang akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami secara finansial yang tidak pernah berhenti, dan Engkau akan menumpahkan, menggoncangkannya sampai tumpah keluar, karena Engkau Bapa benar-benar memberkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, segala sesuatu yang kami lakukan ya Bapa. Bapa, kami mempercayakan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap persembahan yang dibawa umat-Mu ke rumah-Mu, Engkau Bapa yang memberkatinya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami sepanjang 1 bulan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Per minggu demi minggu Engkau memperlihatkan kasih-Mu, Engkau memperlihatkan kebaikan-Mu atas kami, Engkau memperlihatkan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga semakin hari semakin kami mencintai Tuhan, semakin hari semakin kami bertumbuh dan mengenal Engkau, mengalami Tuhan, dan hidup berbuah. Buah kami dapat dikecam oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami bercahaya karena kami menempel pada pokok anggur. Sinar kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan untuk ibadah di minggu pertama ini Bapa, dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan.
Biarlah Engkau menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami, menolong kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Engkau jauhkan, Engkau hindarkan kami, sehingga kami benar-benar aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua selalu.